قال المصنف رحمه الله ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط. Tidak boleh mengganti dzaraf dan masdar kecuali dengan 3 syarat. Maksudnya dzaraf dan masdar tidak boleh mengganti posisi maf'ulun bih ketika tidak ada, kecuali dengan tiga syarat. Jadi enggak begitu saja, mutlakon begitu saja dzaraf bisa mengganti, wajar majrur masdar bisa mengganti, enggak begitu saja. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ahaduha, salah satu di antaranya, ayyakuna mukhtassan. Hendaknya berfaedah khusus. Hendaknya berfaedah khusus. Ditulis makna khusus, wa makna kaunihi mukhtassan ay muqayyadan ala makna amilihi fit tahdid wal adad. Misal qaulika duriba darban, aw bil idafa fa qaulika duriba darbul amir, aw bi al ahadiyah sira as-sayru, aw bi wasfin nahu qawlihi ta'ala wa idza nufikha fis sur nafkhatu wahidah. Saya Bewan. Coba perlu diperhatikan di sini. Ini diambil dari guru saya. Terus kitab ini, omongan guru ini enggak ada taliknya, enggak ada marajiknya, tapi ini ada di talik al-awdah masalik. Mana guru saya pernah dalam nahwu ini hampir rata-rata enggak disebutkan rajik. Bulan, dikte itu enggak ada. Antum didiktekan. Marajiknya ndelok dhewe. Nah, memang. Iya, saya insyaallah. Baik. Tapi nahwu gampang. Lain daripada fiqh. Nahwu itu gampang, buku mah ikut delok dhewe. Gampang, enggak sulit. Baik, berarti kan maknanya mukhtassan, makna ai muqayyad, terikat ala makna amilihi, atas makna amilnya, terikat dengan tahdid suatu hadid, suatu tahdid, pembatas atau bilangan, pembatas atau bilangan. Arti ini muktasiku enggak umum gitu loh Pak. Ya, dibatasi. Bentuk pembatasan itu terhadap makna amilnya, baik dengan pembatas atau sifat. Pembatasnya ada berapa ini?
Baik. Contohnya duriba darbani. Nah, ini dibatasi kenapa ada bilangan kan? Darbani. Dipukul 2 kali pukulan. Maka ini enggak apa-apa. Duriba darban. Maka darban muqayyad, mengkait, membatasi makna amilnya bahwa duriba dengan dua kali pukulan. Baik, teman. Atau dengan idhofah duriba darbul amir, dipukul ya pukulannya amir. Huna kalau duriba kan umum, muqayyad bi darbil amir, dengan pukulannya siapa? Seorang amir. Idzan makna duriba terikat dengan idhofah, terikat dengan idhofah. Kemudian al-Islam al-ahdiyah, sira as-sairu, al-maksud aluna al-mahuda. Contohnya kalau kita di kalangan kita, kalau dibilang as-sair, contohnya Imam Syafi'i, sira as-sairu. Kalau enggak alif lam ini al-ahdiyah, saya mubham, saya global kan, enggak muqayyad. Tapi kita maksudkan alif lamuna, alif lam al-mahuda, al-ma'lumah, al-ma'rufa, as-sair, al-maqsud adalah Imam Syafi'i. Jelas? Ngerti? Tapi kalau sekedar sira as-sair kata mujmal begitu saja, tanpa siapakah as-sair ini, siapakah dia, tanpa diketahui, maka itu enggak boleh. Harus al-mahud muqayyad. Makna sair ini, makna sair ini harus terikat. Sairnya siapa kalau begitu? Baru dikatakan al-mahuda wa Imam Syafi'i, maka ada masalah. Aw bi wasfin fa idza nufikha fi sur nafkhatun wahida. Mausuf siapa ikhwan? Fi wahida, nafkhatun wahida. Apabila ditiup trompet sangsanggala, maka dengan tiupan wahida, sekali tiupan, maka huna muqayyad dengan adat, yaitu dengan sifat nafkhatun wahida. Ada maksud ayyakuna mukhtassan. Jadi maksudnya barakallahu fiik, darabnya tidak boleh global, tidak boleh masih global, masih umum. Dan masdarnya tidak boleh juga masih umum, harus mukhtas, harus maknanya khusus, harus terikat mana amilnya. Baik ikatan itu berbentuk bilangan, atau berbentuk apa? Idhofah, atau berbentuk dengan sifat, atau berbentuk dengan alif lam al-ahdiyah. Salah ya juz, duriba darbun, dipukul pukulan. Ada am, ismana darbun, pukulan siapa? Berapa kali pukulan? Mubham huna la yajuz duriba darbun, la yajuz hada. Limadha liwujud ismana darbun huna, ismana darbun huna, masih global dia, masih mubham, enggak khusus mananya, enggak muqayyad mananya. Ngerti enggak, kawan? Paham mananya insyaallah. Wala sima zamanun, sima zaman apa? Kalau zamanun qalil enggak masalah. Kalau sima zamanun, zamanuna global dia, global. Jelas kan? Wala tukifa makan, ismana makan, global. Kenapa ini enggak boleh? Li adami ikhtisasiha, karena tidak memiliki makna khusus. Karena tidak memiliki makna khusus. Sudah kira-kira? Karena enggak memiliki makna khusus. Dengan contoh ini keterangannya jelas insyaallah. Hisam jelas. Talha jelas. Baik. Fa in qulta duriba darbun syadidun, maka huna makna darbun apa? Mukhtassan disifatkan. Ana sifat syadidun. Itu jelas. Dipukul dengan pukulan yang keras. Duriba darbun syadidun, duriba darbun syadiduna, menjadi jelas maknanya, menjadi jelas maknanya. Keras insyaallah. Jelas. Nah, ya kan.
Seterusnya wasima zamanun tawil jelas zaman tawil mukhtas bitawil wa tuqifa makanun hasanun jaza ini boleh. Limana boleh? Li hususil ikhtisas, karena terhasilkan pengkhususan bil wasfi dengan sifat. Idzan Ibnu Syam di sini hanya menyebutkan satu saja padahal ada bilangan, ada lagi apa? Idhafah, dan ada lagi apa ya kawan? Alif lam al-ahdiyah. Mafhum insyaallah ya kawan? Jelas? Nah. Asani ayyakuna mutasarrifan. Baik, makna mutasarrifan ditulis ayista'malu dharfan taratan wa ghayra dharfin taratan ukhra. Ista'mal dharfan taratan wa ghayra dharfin taratan ukhra. Fakharaja nahwu fakharaja satu idza wa ingda wa thamma wa qattu wa sahur. Sahar sinhara ini ada di Ta'liq Mufsidin ala Qaternada dan ada di Kawakib. Halaman nih gampang delane kitab kecil paling sak detik semari paling Mas Syafi'i ya. Ada delane Mas Syafi'i ya. Nah, syarat yang kedua ayakuna mutasarrif. Dzaraf dan masdar ini harus mutasarrif. Ismana mutasarrif? Mutasarrif itu bisa dipakai untuk masdar, bisa dipakai untuk dzaraf, bisa dipakai untuk yang lain. Dia slow, tidak terikat. Ngerti? Bisa untuk kemana-mana dia. Oke. Mau dzaraf, oke. Mau gak dzaraf, oke. Pokoknya enggak selalu dzaraf, ngerti? Dan enggak selalu masdar dia. Dia punya sana sini oke, kawan. Sana sini oke. Ada mana mutasarrif. Nah, maka keluar dengan kata-kata ida. Kalau ida itu apa? Senantiasa lorfiyah. Ida senantiasa lorfiyah. Seperti qattu senantiasa lorfiyah. Sahar senantiasa lorfiyah. Dan semisalnya, ya. Ini keluar gak masuk jalur. Dimana? Karena senantiasa dia. Seperti subhanallah. Subhanallah, Ikhwan. Apa subhanallah ini Arabnya? Hah? Maf'ul mutlak. Senantiasa dia masdar. Maf'ul mutlak lajis. Itu gak boleh senantiasa masdar. Pokoknya intinya, ya, untuk menggantikan posisi maf'ul baiki, pokoknya slow. Gak mengharuskan apa? Darab. Gak mengharuskan masdar, bisa kemana-mana dia. Jelas. La mulaziman. Maksud mutasarrifan. La mulaziman lin nasfi. Tidak senantiasa nasab. La mulaziman lin nasbi, tidak senantiasa nasab alal zarfiyah sebagai zarfiyah awil masdariyah. Hada wa makna mutasarrif, tidak senantiasa nasab sebagai zaraf dan juga tidak senantiasa nasab sebagai masdar. Fala yajuz subhanallah. Diwaca subhanu ya kawan. Harusnya kan subhanallah kan? Ayo Pak. Bidzammi.
Kenapa dibaca subhanallah? Ala ayakun naiban. Dia menjadi naibul fa'il. Mana bafa'ili mana bafa'ili fi'lihil muqaddari, mengganti kedudukan fa'il yang fi'ilnya itu muqaddar. Oh no wae. Mengganti kedudukan fa'il di fi'ili muqaddar ditakdirkan muqaddar. Lati takdiri ala anna takdirahu yusabbahu subhanallah. Jadi diwaca subhanallah. Loh, kok subhanallah salih piye? Iya, salih naibul fa'il, apa namanya? Dia sebagai naibul fa'il, fi'ilin dibuang. Apa takdiri? Yusabbahu. Ditasbihan apa subhanallahi. Keliru ya kawan. Keliru. Tapi kalau dia maf'ul mutlaq jelas usabbih subhanallah. Itu jelas itu daiman, mulazimatan daiman hakaza. Nah, kalau ini bentuknya keliru. Wala yujau idza ja'a zaitun. Kalau iki idza iki tadi apa? Naibul fa'il salih apa? Mulazamatan lil larfiyah. Ka oleh nawa sunane opo ngono ki, Man? Wala yujau idza ja'a zaitun. Ala anna idza naibatun anil fa'il. Kenapa enggak boleh? Li'annahuma la yatasarrafan. Keduanya itu tidak mutasarrif. Anak pikir jelas insyaallah ya. Ukuran jelas. Ulangi lagi. Anas bin Malik. Anas. Kurang paham Nas. Khair insyaallah Nas. Nanti pas dalam apa? Dalam program Nas insyaallah Nas. Insyaallah tabaraka wa taala. Terusnya asalis, yang nomor 3. Asalis alla yakuna al-maf'ulu bihi mawjudan. Syarat yang ketiga, hendaknya maf'ul be-nya itu tidak ada. Maf'ul be-nya tidak ada. Apa maksudnya? Gak oleh sampean ganti dzaraf masdar. Ono maf'ul be gak oleh. Maf'ul be iku cake gono gisik baru diganti. Lah ono maf'ul be mentang-mentang ngono maf'ul be gak oleh kan. Fala taqul dzuribal yaumu zaidan. Zaidan maf'ul be. Al yauma harus diganti al yaumu. Oh, gak oleh iki. Tapi lihat khilafan lil akhfas wal kufin. Oleh kufin. Akhfas oleh kufin oleh. Jadi disalahno. Ing kufin tapi kalau ing zaman Basirin gak oleh. Kalau indah kufin oleh. Nah kini antum mau mentahkik kitab. Mau ditahkik kitab bener itu. Nanti waktu ya kan. Habis waktu. Insyaallah. Nah, wahana syartu, dan ini syarat jarin fil jari wal majrur, pada jar dan majrur juga. Jadi jar majrur juga. Ada syarat nomor 3 maksudnya nggak bisa memakai jar majrur selama ada maf'ulun bi. Wahada sawal khilafu jarin fi aidan, dan khilaf juga terjadi pada masalah jar majrur juga. Kufir membolehkan kau apa-apa. Cuma di sini antum kan enggak ngerti toh. Jar majrur kan enggak ada syaratnya ya. Tulisan ana syaratnya sebenarnya. Ibnu Hisham banyak menyebutkan 3 syarat untuk apa? Masdar sama dzarf. Mana jar majrur syaratnya? Tulisannya kan. Wa tustaratu salah satu syurutin aidha.
Wa tustaratu salah satu syurutin aidha. Satu, ayyakuna mukhtassan bi ayyakuna al-majrur ma'rifatan. Syaratnya pertama yang paham ini. Jar majrur syaratnya juga harus mukhtas. Tapi mukhtasnya lain. Mukhtasnya majrurnya hendaknya apa? Ma'rifat. Lain mukhtasnya ikhwan. Majrurnya hendaknya apa? Ma'rifat. Terus yang kedua, alla yakuna harful jarri mulaziman li tariqatin wahidatin kamungdu dan mudz. Mungdu dan mudz. Al-mulazimaini li jarri zamani wa ka hurufil qasami. Al-mulazamati li jarril muqsam bihi. Kalau cepat. Ya. Baik ya. Asalis. Alla yakuna harful jarri dalan ala ta'lili. Kalami wal ba'i wa min. Syarat yang ketiga, ala yakun, supaya tidak harful jar, huruf jar ini enggak boleh mulaziman. Huruf jarnya ini enggak boleh mulaziman. Senantiasa li tariqatin wahidatin, senantiasa memiliki satu jalan tok. Ono huruf jar yang senantiasa apa? Memiliki satu tariqah tok. Kayak apa lihat ini? Kayak mundu. Mud sama mundu ini hanya punya satu tariqah tok. Punya gaya satu. Apa gaya mud dan mundu itu? Hanya mengejarkan huruf zaman tok. Gak bisa mud aklim itu. Sejak makan gak iso, gak oleh. Ini hanya mengejarkan kepada dzaraf saja. Punya model satu tok, gak seneng. Gak seneng dia. Ya, ini jar majrur gak seneng kamu model gini ini. Saya kira maksudnya. Gak oleh apa namanya jar majrur ini, jarnya huruf jar ini gak boleh hanya memiliki satu tariqah tok. Jelas? Seperti huruful qasam. Dia hanya apa? Fungsinya apa? Mengejarkan kepada muqsam bi, seperti wallahi. Dia hanya mengejarkan muqsam bi tok. Ngerti enggak, kawan? Istilahnya terfokus kepada yang mau dianukan. Lah, jar majrur yang menggantikan lafaz ini pengennya slow. Mau punya turuk, punya banyak model. Ini bisa. Enggak terdikat, enggak muayyan. Enggak ditentukan dengan ketentuan. Jelas maksudnya, kan? Jelas ini. Said, jelas? Nah, Evan. Nah, Masya Allah. Terusnya, dan nomor 3, yakuna harful jar dan ta'lil. Huruf jar tidak boleh menunjukkan makna ta'lil.
Huruf jar enggak boleh menunjukkan makna ta'lil. Kayak lam bermakna taklil, min kadang-kadang bermakna taklil, ba kadang-kadang bermakna taklil. Enggak boleh huruf jar tadi itu menunjukkan makna taklil. Enggak oleh, kawan. Jadi enaknya kayak fidar, fil bait, ala atau semisal enggak ada masalah. Jelas? Ada syarat yang harus difahami. Jelas tadi? Nah, qala al-musannifu rahimahullah wahtajja dan berdalil al-mujizu orang yang membolehkan bi qiraati Abi Ja'far dengan bacaannya Abi Ja'far. Lihat. Lijuziza qauman bima kanu yaksifun. Kalau kita baca apa ini, Man? Lijuziza apa? Surat apa ini? Satu. Enggak, bacaan kita apa? Qaumun ya. Lijuziza qaumum. Surat dalam ini. Tapi kalau mau baikkan gampang. Nah ini lagi nih. Apa di sini? Qauman maf'ulun bih. Ya kan? Qauman mana? Mana yang ini? Bima kanu yaksifun. Jalal bolehnya jar majrur atau dzaraf atau masdar menggantikan apa? Apa kan? Maf'ulun bih. Meskipun maf'ul bih masih ada di sini. Ana boleh kau mana maf'ul bih. Tapi ana fa'il bima. Kenapa kau menggaji bikin nabul fa'il? Boleh saja ini ayat ini. Dalil atas salah ada. Jelas ini insyaallah kan? Paham ini jelas? Jelas. Paham ini jelas kan? Paham ini jelas? Jelas insyaallah. Baik. Apa harusnya Qauman? Iqbal? Apa mana nabul fa'ilnya? Mana nabul fa'ilnya? Lo. Indah Abi Ja'far ini. Wa indah kufiyin wal aqfash. Qauman enggak nabul fa'il. Mana Nasafi? Bima jar majrur itu jar majrur sebagai apa? Naibul fa'il. Nah, ini apa? Ini buktinya bahwasanya jar majrur itu boleh sebagai naibul fa'il meskipun apa? Ada maf'ulun bih. Maf'ul bih kan tegak di situ. Jelas? Apa Isam? Ayat Isam. Sudah jelas ya? Saya di akhir Sam. Juz 27 kok Sam. 26 mana? 25. Itu dibantu biar tahu. Iya, biar tahu ya kan. Kalian istirahat. Lihat jizya. Kalau lihat jizya Qauman, apa artinya Qauman? Maf'ul pegon masalah kan lihat jizya. Allah membalas Qauman kepada kaum bima jar majrur muta'alliqun dengan jaza. Jelas. Nah, Abu Ja'far baca apa? Litu jaza. Li jaza. Wa bi qauli syair. Lihat ini soal ada siapa nih? Iki dalile orang-orang kufiyun wal aqfas. Wa bi qauli syairi wa inna ma yurdi al-munibu rabbahu ma dama ma'niyan bi dzikrin qalbahu. Mana ini? Ma'niyan isim maf'ul. Isim maf'ul gandingannya apa? Naibul fa'il. Isim fa'il gandingannya apa? Fa'il dan maf'ulun bi. Nah ini. Di sini makninya mana naibul fa'il? Bi dzikrin. Mana maf'ul bi? Qalbahu. Ono qalbahu maf'ul bi. Kenapa kok dikata makniyan qalbuhu? Nah, bukti syair membuktikan apa?
boleh membuat maf'ul bih menjadikan naibul fa'il dari jar majrur atau semisalnya ada maf'ul bih-nya, tegak di situ kalau ada masalah. Jelas? Belum jelas? Hah? Qalbah kan maf'ulun bi. Antum punya apa? Keliru itu. Benar qalbahu dipakai dalil oleh mereka. Dipakai dalil untuk mereka. Nah, mana ul fa'ili? Bidik rin naibul fa'il. Mana maf'ul bih? Qalbahu. Lu kok bisa? Aisyah indaman kufin, ini bukti ini maf'ul bih-nya ada. Tapi maf'ul bih-nya enggak dibikin maf'ul bih, enggak dibikin naibul fa'il. Malahan yang dibikin naibul fa'il wa jar majrur. Jelas? Baik. Fa'ukima, maka ditempatkan bima. Mana bima ini? Bima kanu yasibun dan bizikrin. Ditempatkan apa? Ma'awujudi qauman wa qalba. Bahkan ada qauman dan qalba. Menempatkan apa? Naibul fa'il sedangkan ada maf'ul bi. Jelasnya salah kan? Ngerti? Nur Janto kok mulai ngantuk-ngantuk gitu. Kaget. Kena anu itu. Kaget belajar. Risauan. Wa ujiba dan dijawab. Kiselo ya kan, slow. Ngujeki layangan itu gak usah terlalu metenteng. Santai. Nggak metenteng ke pedot. Gitu ya. Gak terlalu kasar ke pedot. Lo santai ini. Santai ya. Intine riangkan hatimu. Kalau hati itu riang, insya Allah santai. Santai. Diriangkan. Karena masalah pening gak itu. Santai lah. Oh, pening tumbang nanti ke. Santai kan, santai salah. Selalu. Wa ujiba dan dijawab. Ya, bisa ber ya. Saya santai lah Jaber. Ya, bisa ber. Wa ujiba dan dijawab. Wa ujiba ono jawabane, Cak. Terus dijawab lagi. Anil baiti, tentang bait itu dijawab. Jangan darurat, Cak. Darurat tubihu mahdurat, Cak. Darurat gak apa. Gitu kan. Wa anil qiraah dan bacaan itu, baca wa Abu Ja'far itu bi annaha sadah. Apa sadah? Sadah. Nama kan ditulis. Qira'atus sadah hiya qira'a ma wara'at sab'ah inda ta'ifatin minal fuqaha wal usuliyin. Sama mensudai. Coba sudainya. Kayaknya tulisan dulu waktu ngaji dari Yaman. Ini. Sebentar.
Benar bukan saya. Nah. Sudah. Jelas apa yang mutusan ini? Bahwa ikhtiar sudah. Ulangi. Oh, ulangi. Anna sada ma wara'a sab'ah. Wa huwa ikhtiyaru ta'ifatin minal fuqaha'i wal usuliyin. Wa dhahaba al-aktsarun wa dhahaba katsirun pinjamkan dana sebentar. Wa dhahaba katsirun ila anna sada ma wara'a al-ashara. Fala takun ala hadha sada li'anna Aba Ja'far min al-ashara. Jelas, kita ini kifaedah. Ingta minas sujai. Halaman. Jangan di sini halamannya 73. Karena sujai duwe khasiat dewe. Ikilah cuplikan. Jelas. Karena kita sujai dewe kita asli. Orang yang punya. So maksudnya, apa yang namanya qiraatus sada? Bacanya ada berapa? Ada sab'ah, 7 bacaan, dan ada 10 bacaan. Ya tak? Indah fuqaha wal usul, yang namanya qiraatus sada kalau keluar dari 7 bacaan. Kalau keluar daripada 7 bacaan namanya sada. Abu Ja'far itu termasuk bacaan 10. Seperti bacaan 10. Kalau menurut kebanyakan dari orang yang namanya sada itu kalau lebih daripada 10, berarti ini bukan namanya qiraatus sada. Kenapa? Karena Abu Ja'far termasuk orang 10. Ngerti? Nah, Ibnu Syam contohnya apa kalau itu qiraatus sada? Hah? Apa? Sab'ah. Kalau lebih daripada sab'ah namanya sada. Berarti qiraah litujza qauman bimakanu. Litujza qauman bimakanu itu kan qiraah tidak ada di 7 qiraah. Kalau enggak ada di 7 qiraah namanya sada. Ngerti? Kalau yang kedua, yang namanya sada itu kalau apa? Di luar 10 bacaan. Ngerti? Dan qiraah Abu Ja'far ini apa? Termasuk orang yang ke-10, ya kan? Maka bukan namanya sada. Ngerti? Jelas? Paham Abu Sabir? Ada ketika baca nahwu qiraah sada. Berarti qiraah sada menyelisihi 7 orang. 7 bacaan. Atau menyelisih 10 bacaan. Jelas? Berarti ini lagi si Ibnu Syam Kaisa mengatakan sada dulu. Ini harus tahqiq masalah. Masalahnya kapan dikatakan sada? Asala atau sab'ah? Ini baru masalah kan. Kalau ada kata yang paling kuat itu sab'ah, berarti kan sada. Kalau yang paling ke 10 bagaimana? Ya bukan namanya sada. Tapi orang jawabannya saja, jawabannya mana? Namanya ingin mempertahankan apa? Kaidah. Orang jawabannya, jawaban lihat. Wayah tamilu dan ono istimal. Ayakuna qaim maqamal fa'il dhamiran mustatiron. Atau punya qaim. Nah, ada kemungkinan orang yang berdiri ini menempati fa'il. Jadi maksudnya nail fa'il itu dhamiran mustatiron. Dhamir mustatir. Bukan qaiman. Mana namanya ini dhamir mustatir? Aidan alal ghufran, yang kembali kepada ghufran, yang difahami dari perkataannya Allah Subhanahu wa taala, kullil ladina amanu yaghfiru. Jelas?
Liyujza al-ghufranu qauman. Apa maksudnya? Saya paham. Mana. Aduh. Nggak paham, Kak. Dia bahan yujza, ya. Nah, sudah ini sekarang yujza. Mana sekarang naibul fa'ili? Bima kan? Ini apa pulun? Orang Kufiyun bilang apa sekarang? Ini komen naful B. Boleh-boleh saja ini. Ini naibul fa'il, karena masalah. Meskipun ada apa boleh? B, karena masalah. Jelas? Kufiyun. Basirun bantah. Ini kira asa. Cuma syarat ini bisa dipakai ataukah tidak memakai kaidah dulu. Apa arti syarat dulu? Kalau syarat itu menyelisih itu di bacaan, benar omongan Ibnu Hisam. Baik. Kalau ada kata menyelisih 10 gak benar karena qiraatu Abi Ja'far termasuk minus 10. Jelas ini kan? Jelas. Sekarang itu jawabannya ini. Pakai akal lagi. Ibda di sini itu naibul fa'il ku dhamir. Lah kalau naful bener naful baik itu kan naibul fa'il iki. Enggak naibul fa'il ini. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir iki. Takdirnya apa? Huwa ini kembali kemana? Kembali kepada apa itu? Ayat yang setelahnya atau sebelumnya itu tadi? Bisa? Sebelumnya ya? Ayat tadi, coba lihat. Sam? Sebelumnya enggak? Sam yang semua cara diwaca temenan Sam. Diwaca sebagian tak Sam. Dari iman pening mana iku mana ada sejak ini. Sebelum ya? Sebelumnya kayaknya kan ya? Tapi santai apa nanti. Sebelumnya jelas. Sebelumnya apa ini? Sebelumnya lafadznya apa itu lihat. Qul lil ladzina amanu. Terus apa? Yakfiru gitu masalah lafadznya. Qul lil ladzina kafaru. Yakfiru. Yakfiru sekarang. Dhamir ini kembali ke yakfiru itu kan jika imasdar jadi nu. Berarti apa? Yujza al-ghufranu qauman bima kanu. Terusnya. Gampang? Please. Gampang itu. Tak baca mana? Wa yuhtamalu dan ada kemungkinan ayakunal qaim adalah orang yang menempati bukan orang menempati ngono wae, ada ihtimal yang menempati maqamal fa'ili, menempati kedudukan fa'il. Berarti kan ada fa'ilnya kan? Menempati fa'il kan? Menempati fa'il kan? Berbentuk apa dong? Dhamir. Dhamir apa? Mustatiran. Dhamir mustatir fil aina bil fi'li. Aina bil fi'li pada yujza. Ngerti? Pada yujza. Mari ngono piye? Aidan. Dhamir kembali ke mana? Kembali ke alal ghufran. Aina ghufran? Ghufran yang dipahami. Tadi. Ghufran yang dipahami, yang ditakwilkan. Ngerti? Ghufran kan masdar yang ditakwilkan pada perkataan Allah, qul lil ladzina amanu yakfiru. Yakfiru ini nanti ditakwilkan menjadi masdar, maka jadilah yujza al-ghufranu kauman bima kanu yaktibun. Oh no wae jawaban ini. Nah, Mas. Jelas? Jelas Ali? Jelas Husni jelas?
Sam, jelas Sam. Panif. Kok gitu ngantuk ini. Udah ngambil kami. Kasihan nilai. Tep. Wa innama uqima al-maf'ulu maqamahu. Artinya gitu ya, Wan. Artinya apa? Wa innama uqima al-maf'ulu bi terus? Hah? Saya punya. Gitu semuanya. Coba dibaca. Anak punya talik ini. Sakota maqamahu. Ada. Iya benar maqam. Atau nulis apa? Oh. Aku ngatur di fotokopi ku coba. Gitu ya. Nah, kan. Anak belas sakota maqamah. Wa inna ma uqima, dan hanya saja uqima ditempatkan baik maf'ulun bih. Maf'ul bih itu maqamahu pada tempatnya. Cuma saja maf'ul bih iki apa ikhwanana menempati tempatnya gitu saja. Itu kok bukan kok apa? Bukan kok enggak apa menempati kedudukan koyo ide itu sebagai apa? Naibul fa'il ngono wae. Maf'ul bih iki menempati kedudukane apa naibul fa'il. Ngono tok wae. Ghayatu ma fihi paling tidak annahu maf'ulun tsani. Baik, bahwasanya qauman iki maf'ul yang kedua. Baik, wa dzalika jaizun yaitu boleh. Jadi wa inna ma uqimal maf'ulu bihi maqamahu. Terus antum punya apa? Anwar titik situ. Koma. Maqamahu titik. Koma, ya. Wa inna ma uqima al maf'ulu maqamahu, dan sesungguhnya sayyid ditempatkan maf'ul bi itu pada tempatnya naibul fa'il. Ghayatu ma fihi paling tidak annahu bahwasanya kauman iku irabi maf'ulun tsani. Baik, wa dzalika jaizun itu boleh. Jadi kalau gini, iki model mana kauman irabi maf'ul besar tsani. Paham sih? Ini lihat. Allah Ustaz. Ini cara kedua. Yujaza bima iki naibul fa'il. Kalau masalah tadi iki maf'ul bih tsani. Maf'ul bih tsani. Ya kan? Bima kanu ini asalnya maf'ul bih berapa? Pertama sebagai naibul fa'il. Fa qauman maf'ul bih tsani wa dzalika jaizun. Jadi istilahnya apa? Maf'ul bih masih dibuang, ya kan? Masih dibuang ke mana? Dibuangnya. Menggantikan kedudukannya fa'il adalah bimakanu yaktibun, ya toh? Lo irabi apa kauman? Maf'ul bih tsani. Mana yang keliru? Gak ada yang keliru. Nah, nahu ya kawan. Bukan nahu digiwi muter, yang penting gak menyelisih maknanya. Aku sampai enggak, bisa saja. Wa innama sesungguhnya itu juga bantahan kepada mereka, ya, kepada kufiyin. Maf'ulun bihi maqama maf'ul bih itu ditempatkan pada tempat itu, maka sifun itu boleh. Tapi ghayatu wa fi, tapi qauman jadi maf'ulun kedua. Wa dzalika jazkun masalah. Oleh wae. Wa idza udifal mafa'il, ini gampang ini, tak baca cepat. Wa idza udifal fa'ilu, dan apabila fa'ilnya itu dibuang. La ikhwan, tulis. Inna qalu inna mauqim maf'ul bihi, ditulis. Ai annal aslah
Nah, tadi keliru dikit. Ala annal aslah huwa liyujziyallahu qauman kufranan. Ala anna ghufran maf'ulun tsani. Nah, amin kawan. Baik, berarti kan penjelasannya keliru. Alhamdulillah. Ingat. Saya balikan ini. Sekarang ya, iya jeza. Kaum ini nafalnya bagus. Kufron. Itu enggak ya, kawan? Kufron. Kufron ini kan naibul fa'il kan? Ya. Dia naibul fa'il. Sebenarnya yang naibul fa'il ini kan maf'ul bi yang pertama. Karena asalnya yujzi lahu qauman kufronan atau yazillahu kufronan kauman. Berarti kan mana fa'ilnya? Allahu. Mana maf'ulnya? Yang pertama kufronan. Mana maf'ul kedua? Kauman. Kufronan Allah dibuang menjadi yujza kufronu. Naibul fa'il zaka maf'ul yang kedua. Jelas? Ini pas. Saya ulang lagi. Wa innama dan sesungguhnya uqima al maf'ul bihi maqama. Menempatkan maf'ul bi adalah kufron. Maqamahu tempatnya fa'il. Ghayatu ma fi, tapi ingat paling tidak annau bahwasanya kauman itu adalah maf'ulun bih wa dzalika jaizun. Itu keterangannya. Maka ditulis tadi annal aslahu wa liyajziyallahu kauman ghufranan atau ghufranan kauman ya kan. Liru. Liyajziyallahu ghufranan kauman. HP lagi. Ini apa? Ini di atas ada. Ya wis. Baik. Setelah insyaallah. Nah, alhamdulillah. Itu loh faedah tulisan. Tapi tulisan itu bukan taklid ya, keterangan dari guru. Lanjut sudah. Paham Ali? Ali guru Ali. Mana Ali guru family? Iya, kauman. Harus kauman ya. Karena yang dipakai naibul fa'il itu berapa? Maf'ul yang pertama, enggak boleh yang kedua. Yes. Lagi beginian ya. Yujza kauman bima kanu yaksibun. Bagi basri mana naibul fa'ili? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa kembali ke mana? Kufron. Wis. Sebenarnya bisa saja kufron itu maf'ul bi yang pertama. Kauman maf'ul bi yang kedua. Maka Allahnya dibuang ganti maf'ul bi yang pertama sebagai naibul fa'il. Mana maf'ul kedua? Kauman. Selesai sudah. Itu aja jawabannya. Wah, gampang ini orang kopi pasti ini kan. Wa idza khudifal fa'ilu, dan apabila fa'ilnya dibuang, wa uqima syai'un. Aduh. Jam berapa sih? Iya, jawabnya tidur dah. Wis. Jam 1 jam sudah 55.
Kasihan atau